Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program studi Hubungan Masyarakat Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Gina Sarana Informatika. Kami harapkan media pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama pada mata kuliah etiket dan pengembangan diri. Adapun mata kuliah ini berbentuk teori yang memiliki UTS, UAS yang bersifat online. Dengan persentase penilaian mata kuliah dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan di kelas sebesar 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program studi Hubungan Masyarakat Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Gina Sarana Informatika. Kami harapkan media pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama pada mata kuliah etiket dan pengembangan diri. Adapun mata kuliah etiket pengembangan diri berbentuk teori, di mana ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester yang bersifat online. Presentasi penilaian mata kuliah dilihat dari 4 aspek. Pertama, kehadiran dan keaktifan di kelas sebesar 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Pada mata kuliah etiket pengembangan diri memiliki 3 tugas wajib yang harus dikerjakan. Tugas pertama pada pertemuan keempat, yakni simulasi beauty class, di mana mahasiswa wajib membawa perlengkapan make up masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Tugas selanjutnya adalah tugas kedua pada pertemuan ke-6, yakni simulasi table manner, di mana mahasiswa membuat kelompok dan masing-masing kelompok membawa perlengkapan table manner yang disepakati. Tugas ketiga pada pertemuan ke-12, mahasiswa melakukan practice communication skill dengan tema Who Am I? Tugas selanjutnya, yakni tugas kedua pada pertemuan ke-6, yakni simulasi table manner, di mana mahasiswa membuat kelompok dan masing-masing kelompok membawa perlengkapan table manner yang disepakati. Kemudian tugas ketiga pada pertemuan ke-12, mahasiswa melakukan practice communication skill dengan tema Who Am I? Baik, kita masuk pada pertemuan pertama dengan materi pengembangan diri dan kepribadian. Apa sih pengembangan diri? Pengembangan diri merupakan upaya seseorang untuk meningkatkan dirinya, dimulai dari adanya kemampuan biasanya didapat dari ilmu pengetahuan yang kemudian dipraktekkan sehingga mampu menjadi terampil. Untuk perkembangan kepribadian sendiri ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor bawaan. Untuk faktor bawaan biasanya berasal dari genetika. Yang kedua, faktor lingkungan.
Yang ketiga, faktor interaksi, di mana campuran dari faktor bawaan dan faktor lingkungan. Perkembangan kepribadian ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor bawaan, yaitu biasanya genetika. Kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor interaksi, di mana terdiri dari bawaan dan lingkungan. Untuk perkembangan kepribadian sendiri ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, faktor bawaan. Faktor bawaan ini biasanya berasal dari genetika. Kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor interaksi, di mana faktor campuran yang terdiri dari bawaan dan juga dari lingkungan. Berikut teori kepribadian yang paling berpengaruh. Yang pertama, teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Freud percaya bahwa proses bawah sadar menuntun sebagian besar perilaku seseorang, walaupun tak disadari. Impuls dan dorongan itu senantiasa berusaha menampilkan diri. Yang kedua, teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Skinner melihat bahwa perilaku manusia sebagian besar ditentukan oleh konsekuensi dari perilaku itu. Jika sebuah perilaku diberi hadiah, perilaku itu akan diulang. Namun sebaliknya, jika dihukum, kecil kemungkinan perilaku itu akan diulang. Selanjutnya, dalam pengembangan diri diperlukan kematangan diri. 3 kriteria umum untuk menetapkan kematangan pribadi seseorang menurut Gordon W. Allport, yaitu yang pertama, extension of the self atau perluasan pribadi, di mana kemauan atau sikap positif seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Kedua, self-objectification, kemampuan untuk melihat diri sendiri, baik kekurangan maupun kelebihan pada diri sendiri. Yang ketiga, filsafat hidup. Dari ketiga kriteria tersebut, maka akan digambarkan pada 4 irisan tersebut yang dimulai dari attitude atau sikap, kemudian knowledge, pengetahuan, kemudian practice atau latihan yang dilakukan terus-menerus, maka akan menghasilkan kemampuan atau terampil, skills. Sementara pengembangan kepribadian menurut G.W. Allport, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dalam diri individu yang sistem psikofisiknya menentukan karakteristik, tingkah laku, serta cara berpikir seseorang. Berikut konsep jendela dari Johari Window. Yang pertama, open spot atau sisi terbuka. Open spot merupakan sesuatu yang kita ketahui juga diketahui oleh orang lain. Contohnya, fisik, profesi, asal daerah, dan lain-lain. Yang kedua, blind spot atau sisi tertutup, yaitu apa yang diketahui orang lain tidak kita ketahui. Misalnya,
isi perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sejenisnya. Yang ketiga, secret spot atau sisi buta, yaitu hanya kita yang mengetahui sedangkan orang lain tidak. Misalnya, hal-hal yang bernilai positif dan negatif dalam kepribadian kita. Yang keempat, dark spot atau sisi gelap, yaitu apa yang tidak kita ketahui, orang lain juga tidak mengetahuinya. Ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Dalam pengembangan diri, kita dituntut untuk mengenal siapa diri kita. Kenapa sih kita perlu mengenal diri kita? Yang pertama, tentunya untuk mengetahui identitas diri. Kedua, untuk mengetahui persepsi diri sendiri sehingga tidak mudah menerima pengaruh orang lain. Yang ketiga, mengetahui rencana, kemauan, dan tujuan kita dalam kehidupan ini. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dengan demikian, tentunya kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, karakteristik orang yang mempunyai tanggung jawab pribadi, yang pertama adalah selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan padanya secara tuntas. Yang kedua, selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Yang ketiga, merasa bertanggung jawab atas semua yang dihasilkan, baik yang buruk ataupun yang baik. Dan yang keempat, menyalahkan diri sendiri apabila ada hal-hal yang salah. Jika dalam diri sendiri sudah memiliki rasa tanggung jawab, maka yang akan muncul adalah sikap profesionalisme. Ya, profesionalisme merupakan suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam bidang tertentu dan menyangkut sikap mental, sikap laku, serta sikap karya. Berikut adalah latihan soal pada pertemuan pertama dengan materi pengembangan diri dan kepribadian. Dan untuk kalian semua, untuk materi hari ini cukup sekian dari saya. Selamat mengerjakan latihan soal dan salam sukses selalu.